Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Channel sepak bola yang membahas mengenai manajemen dan analisis orang awam terhadap timnas Indonesia, khususnya pada saat ini yang menjadi trending ya, yang menjadi trend. Nah, pada hari ini saya ingin membahas Bahrain yang tiba 2 hari yang lalu ke Indonesia dengan seluruh timnya lengkap ya. Jadi bersamaan dengan hadirnya juga Indonesia tiba ya, tidak terlalu jauh gitu loh, dengan Indonesia sampai dari Sydney. Dan Bahrain, juara Gulf Cup 2025, akan menghadapi kita di GBK hari Kamis nanti 25 Maret. Indonesia harus menang untuk menjaga peluang menuju Piala Dunia, baik apakah itu posisi kedua ataupun itu posisi ketiga dan keempat. Indonesia tetap harus menang, tidak ada pilihan lain. Tapi saya mau bahas satu hal, bahwa Bahrain juga tidak gampang untuk dikalahkan ya. Jadi Bahrain, kita mesti belajar dari permainan melawan Australia, bagaimana kita menguasai penguasaan bola, mempunyai shot yang lebih banyak, walaupun shot on target Australia lebih banyak. Namun satu hal, permainan kolektif Australia, yang memang Australia punya bintang seperti Jackson Irvine dan Craig Goodwin, tapi Jackson Irvine dan Craig Goodwin sebenarnya tidak kalau kita bandingkan dengan eksplosif dan kebintangan pemain-pemain Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, mereka tuh jauh ya, tidak terlalu menonjol sekali namanya di dunia sepak bola Australia ya. Dan orang tidak terlalu banyak membicarakan Craig Goodwin dan Jackson Irvine, tapi orang lebih banyak membicarakan Marcelino Ferdinand. Nah, balik ke Bahrain. Bahrain merupakan tim yang sangat kolektif ya. Bahkan kalau saya ditanya, siapa yang kamu paling ingat dari tim Bahrain? Sebagai orang awam saya akan cuma bilang Ibrahim Lutfallah, sang kiper yang berbadan kekar, besar, dan bawaannya kayak nggak pernah senyum ya. Nah, itu satu hal yang kita mesti waspadai kali ini, adalah permainan kolektif dari Bahrain. Karena Bahrain ini permainannya kolektif, dan dia tim yang senang berakting, sedikit disenggol jatuh, dan kembali kali ini dia akan bermain di bawah tekanan di GBK. Ada satu taktik yang saya pikir akan diterapkan dengan kencang oleh Bahrain, adalah sedikit senggol, dia akan berpura-pura sehingga memancing wasit untuk memberikan kartu kuning ataupun bahkan kartu merah buat pemain Indonesia ya. Jadi yang saya pikir adalah Indonesia harus banyak berhati-hati, lebih banyak bermain seperti biasanya ya, bola kaki ke kaki, lewat sayap, lewat tengah gitu. Berhati-hati dengan Bahrain, karena Bahrain bukan tim yang sangat kolektif. Jadi seperti saya bilang tadi, permainan kolektif mereka itu justru sangat berbahaya menghadapi tim-tim yang bisa dibilang mengandalkan individu yang berskill tinggi. Salah satunya seperti Indonesia ya. Indonesia adalah tim dengan pemain yang berskill tinggi, tapi sekarang masalah kolektivitas, Bahrain sudah membuktikan bagaimana mereka menghancurkan Saudi Arabia, Uni Emirat Arab di Gulf Cup 2025 bulan Januari kemarin nggak salah. Mereka juara di situ. Jadi ibarat seperti kalau kita juara AFF ya dengan tim utama. Nah, seperti itulah Bahrain gitu. Nah, dari sisi itu kita mesti melihat bahwa Indonesia harus benar-benar serius, dalam arti Patrick Kluivert dan timnya juga harus menerapkan situasi yang lebih taktik yang lebih tepat untuk bisa benar-benar membuat perlawanan, bukan perlawanan, memenangkan pertandingan, menguasai pertandingan ini. Nah, itu satu hal yang memang kita harus harapkan itu terjadi ya. Kalau enggak agak sulit kemudian untuk Bahrain dan untuk Indonesia untuk bisa mengatasi Bahrain dari hal itu. Jadi Bahrain sudah tiba, dan hormati mereka, hormati hak-hak mereka, hormati keberadaan mereka, supaya tidak ada satupun alasan yang digunakan untuk menyalahkan Indonesia jika mereka kalah ya. Jadi kita semua berharap pemain-pemain terbaik yang diturunkan, Joey Pelpesi ataupun Ivar Jenner, akan berduet dengan Tom Haye di tengah untuk bisa menguasai lapangan. Dan kemudian saya pikir Dean James kemarin masih belum terlalu eksplosif, tapi saya tahu di situ nanti akan ada Ragnar Oragnagun, dan di left center back kita akan punya Justin Hubner yang kemungkinan besar saya yakin akan diturunkan. Untuk right center back kemungkinan 50-50, bisa bukan 50 lagi, 30%. Jika Sandi sudah membaik, mungkin bisa Sandi, mungkin bisa Mace. Kemungkinan Mace masih akan dipasang jika memang
sudah pulih, sudah recover. Kemudian berikutnya sudah pasti Rizky Ridho juga punya peluang. Tapi satu hal yang pasti, berhati-hati dengan kolektivitas Bahrain. Seperti yang saya katakan, belajar dari kesalahan lawan Australia, bermain secara kolektif, mereka menghabisi Indonesia 5-1. Kali ini kita nggak punya pilihan untuk menang, karena seri itu adalah sebuah keberadaan yang sangat sulit ya. Walaupun mungkin nilai kita akan tetap di atas Bahrain, tapi seri berarti kita harus menghadapi bagaimana hasil China, yang nanti China akan berhadapan dengan Australia, dan nanti hasil lain seperti Jepang dan Arab Saudi. Dan sangat berat di bulan Juni kita mempertahankan posisi 3-4 ini, karena kita akan berhadapan dengan Jepang yang kata orang di atas kertas kita pasti kalah. Walaupun saya selalu berharap kita tidak akan kalah. Thank you so much. Siang ini mari perlakukan Bahrain sebagai tamu yang baik. Ya, perlakuan dengan baik kita sebagai tuan rumah, berikan mereka perlakuan yang seharusnya, tapi bantai mereka di lapangan, habisi mereka di lapangan. Ibrahim Lutfala akan memungut bola dari gawangnya paling sedikit 2 kali, dan Indonesia akan menang. Harapan kita semua. Thank you so much teman-teman. Until next time.